sosok itu kayak mondar-mandir sambil menghentakkan kaki. Nah terus si A ini kan kayak ketakutan pengen ngebangunin temennya yang satunya, si B ini, tapi entah kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Lama sekali saya tidak upload video ya di YouTube saya ya. Tapi kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari sebuah tweet di Kaskus yang menurut saya cukup menarik ya. Dan cerita ini ditulis oleh seorang pengguna Kaskus dengan ID Kak Maiti. Dan cerita ini berjudul Elin. Langsung aja disimak ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 1991. Pada saat itu, Kak Maiti atau yang saat ini kita panggil dengan nama Mei aja ya. Nah, si Mei ini sedang berada di usia SD ya. Nah, si Mei ini tinggal di sebuah kota di Cilacap, Jawa Tengah ya. Karena kedua orang tua si Mei ini merupakan karyawan sebuah perusahaan BUMN, mereka tinggal di sebuah rumah dinas. Dan seperti yang kita tahu, biasanya rumah dinas dari perusahaan BUMN itu selalu berada dalam satu komplek gitu ya. Jadi misalkan ini komplek rumah dinas untuk keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan selanjutnya. Nah, di belakang rumah dinas yang ditinggali oleh Kak Mei dan sekeluarga itu, ada sebuah rumah dinas yang paling besar. Rumah itu lebih terlihat seperti rumah klasik atau ya mungkin rumah peninggalan Belanda. Dan rumah yang paling besar itu ditinggali oleh si kepala kantor dari perusahaan tersebut. Jadi pada suatu Senin, kepala kantor yang bernama Pak Jaya itu akan pergi keluar kota selama beberapa hari. Ya sekitar 4 hari lah, karena ada urusan keluarga ke Bandung. Selama Pak Jaya dan keluarga di luar kota ya, beliau memerintahkan 2 orang cleaning service ya, untuk memperbaiki dan melakukan pengecatan di beberapa bagian rumah tersebut ya, sekaligus menjaga rumah Pak Jaya selama beliau sekeluarga pergi. Pada malam pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur di dapur yang langsung menghadap ke ruang tamu, salah seorang dari cleaning service ini terbangun pada jam 2 malam dikarenakan terdengar suara derap langkah sepatu. Lalu si cleaning service ini yang kita sebut saja namanya si A ini ya, si A ini coba kayak kalau bangun itu ngeriep mata gitu ya, terus ngelihat ternyata yang dilihatnya di ruang tamu ada seseorang badannya tinggi besar, tegap, kayak pakai baju militer Belanda gitu. Beliau kayak sosok itu kayak mondar-mandir sambil menghentakkan kaki. Nah terus si A ini kan kayak ketakutan pengen ngebangunin temennya yang satunya, si B ini, tapi entah kenapa dia itu kayak kaku gitu, kayak saking shock mungkin kagetnya dia itu nggak bisa ngebangunin gitu. Sampai akhirnya dia lama-lamanya pingsan sendiri dan terbangun di pagi hari. Nah terus di malam kedua sekitar jam 20 atau sekitaran jam 8 ya, jam 20 ini jam 8 ya. Jam 8 malam ketika 2 orang cleaning service si A dan si B ini lagi ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara dari sebuah biola ya, yang mengalun dengan merdu, yang entah dari mana datangnya. Jadi mereka berdua ini memutuskan untuk mencari sumber suara dari biola tersebut. Namun, ketika mereka sedang mencari, suara tersebut hilang. Akhirnya ketika ya udahlah hilang gak jadi lah, mereka memutuskan untuk tidur kembali. Namun ketika jam 11 malam, suara biola itu kembali terdengar. Nah, ketika mereka keluar untuk mengikuti kemana suara tersebut, mereka berdua berhenti di sebuah tembok yang merupakan pembatas dari dapur yang langsung berbatasan dengan sebuah pohon besar ya, karena memang ada pohon besar di sana yang cukup rindang. Nah, dikarenakan mereka ini berdua cukup takut, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan pencariannya besok hari. Nah, pada pagi harinya, si A dan si B ini memutuskan untuk membongkar tembok yang tadi malam dia dengar suaranya berasal dari tembok itu. Akhirnya mereka bongkar dan terkejutnya mereka di dalam tembok tersebut tertanam sebuah biola tua dengan kondisi yang agak rusak. Hal ini cukup aneh ya, dikarenakan biola tersebut tidak terlihat seperti biola di tahun 90-an.
tetapi biola di tahun yang lebih lama, atau bisa dibilang sebuah biola klasik. Mereka tuh merasa aneh dan cukup penasaran, kok bisa ada sebuah biola di dalam tembok gitu, tapi ya udahlah gitu kan. Ini kan rumah dinas, apalagi rumah ini juga udah cukup tua. Dan akhirnya mereka menyimpan saja cerita itu dan memutuskan untuk bercerita kepada kepala kantornya nanti, Pak Jaya, ketika mereka pulang dari Bandung. Nah, di malam ketiga, lagi-lagi di jam 11 malam, mereka ini terganggu dengan suara senandung anak kecil ya. Jadi kayak anak kecil itu bersenandung. Nah, jadi kayak masih dalam keadaan setengah sadar, itu matanya ngeriep-ngeriep gitu kan. Mereka coba menerka suaranya itu dari mana gitu ya. Tiba-tiba ketika mereka sedang mengedarkan pandangannya ke sekeliling, muncul sesosok anak kecil dengan tubuh yang membusuk mendekat ke arah mereka seraya berteriak, "Viol! Viol! Viol!" Nah, dikarenakan ketakutan yang luar biasa, kedua orang cleaning service itu pun mencoba untuk berlari, namun badannya lagi-lagi kaku. Dan kali ini tidak hanya salah seorang, tapi kedua-duanya pingsan dan terbangun di pagi harinya. Nah, ketika Pak Jaya sekeluarga datang, si kedua cleaning service ini pun menceritakan pengalaman mereka ketika menginap di rumah beliau. Dan Pak Jaya pun memutuskan untuk mencari informasi tentang rumah ini kepada warga-warga kampung yang sudah tinggal lebih dulu di daerah tersebut, atau bisa dibilang sesepuh lah ya. Dari sudut pandang seorang sesepuh ya, yang ditanya oleh Pak Jaya menceritakan bahwasanya memang rumah tersebut merupakan sebuah rumah dari seorang petinggi Belanda ya, yang saat itu seorang petinggi militer Belanda ya, yang saat itu tinggal bersama dua orang lainnya, yaitu Elin Rosali dan istrinya. Elin Rosali ini adalah anaknya yang masih kecil. Dan benar, si Elin ini sangat menyukai bermain biola. Nah, dikarenakan keluarga ini adalah keluarga yang cukup dekat dengan warga pribumi, Elin adalah orang yang seringkali menunjukkan kebolehannya bermain piano ketika ada acara di desa-desa tersebut. Pada tahun 1930-an, rumah ini pernah disantroni oleh sekelompok perampok yang menggunakan penutup wajah. Perampok ini pun dengan tega menghabisi 4 orang penjaga rumah tersebut. Nah, ketika sadar, si ayah atau kepala rumah tangganya, ayahnya si Elin ini, menyuruh istri dan si Elin untuk bersembunyi ke dalam tempat yang sudah disiapkan ya. Jadi seperti ada rongga di antara kamar dan dapur ya. Nah, di situ ada celah tembok. Nah, celah tembok itu si Elin pun akhirnya dimasukkan oleh ibunya ke dalam tempat persembunyian tersebut. Namun si ibu setelah mengunci tempat persembunyian Elin ini, beliau langsung lari melihat suaminya. Namun naasnya, sang suami sudah kehilangan nyawanya dengan kondisi kepala yang terpisah dengan lehernya. Dan seperti yang kita tebak, sang ibu juga turut dihabisi dalam insiden malam itu. Namun, si Elin jauh lebih tersiksa dikarenakan dia harus kehilangan nyawa dengan cara tidak bisa bernapas di dalam ruang tembok yang sempit itu. Bahkan jenazahnya baru ditemukan sekitar 20 tahun selanjutnya ketika rumah tersebut akan dilakukan renovasi. Nah, itu tadi cerita dari Kamaiti ya, yang saya temukan di thread di Kaskus ya, kaskus.co.id. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu beberapa cerita dari Kamaiti juga, mungkin teman-teman bisa langsung aja ya masuk ke kaskus.co.id dan search aja Kamaiti, dan teman-teman bisa langsung cari postingan beliau apa aja sih sebenarnya yang beliau posting. Nah, jadi buat teman-teman juga yang pengen juga ceritanya saya bawakan di dalam video-video saya, boleh banget buat dikirimkan DM ke Instagram saya @senjaprima atau di TikTok saya @senjaprima juga.